Kawan-kawan petani kopi Indonesia, Robusta ataupun Arabica, kembali lagi di channel ini. Saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan ya di channel ini terkhususnya. Pertanyaannya seperti ini, Bang, kalau misalnya nanam sistem pagar pakai kopi cabutan gimana, Bang? Lalu apakah kopi cabutan itu nanti pas kita sistem tanam pagar kita akan potong akar tunggangnya ya, Bang? Apakah bisa seperti itu dan bagaimana pertumbuhannya? Jadi seperti ini teman-teman. Saya akan jawab dari awal dulu. Saya akan kasih ya, berbagi dulu di awal berapa modal saya menanam kopi sistem tanam pagar ini. Baru di lahan pertama, belum lagi di lahan kedua ya teman-teman. Jadi bisa jadi populasinya ini kurang lebih 10.000 lebih teman-teman ya. Nah, saya akan jelaskan dulu di awal biar teman-teman nggak asal-asalan untuk menanam kopi sistem tanam pagar. Orang menanam kopi sistem tanam pagar ini ya teman-teman, sama seperti orang yang menginginkan ya hasil pancingan atau ikan yang dia pancing ya, atau yang dia jala itu lebih banyak dan lebih besar. Untuk menangkap ikan yang lebih besar harus resikonya lebih besar teman-teman. Tidak akan mungkin ada manusia bisa mancing ya ikan hiu ya, ikan paus itu di dalam got. Nggak akan mungkin ada orang yang bisa mancing ikan hiu itu hanya di pinggir pantai. Tidak ada itu teman-teman ya. Kalaupun ada itu kebetulan. Dari 10.000 orang yang mancing di pinggir pantai, mungkin hanya satu yang mendapatkan ikan hiu atau ikan paus teman-teman. Nah, kalau ingin mendapatkan ikan yang besar, otomatis kita harus memancing di tengah laut. Tapi resikonya besar apa? Ya mati kena ombak, mati tenggelam, atau pancingannya patah. Jadi sesuatu yang besar yang kita inginkan, maka resikonya juga harus besar. Ya teman-teman, terlebih kita ini menanam teman-teman. Jadi analogi itulah yang akan saya berikan di awal video ini. Nah, jadi kalau kita menanam kopi sistem pagar ini teman-teman, yang di lahan sini saja ya, saya itu sudah gagal 1000 batang, 1500 batang teman-teman. Ini yang baru saya tanam ulang ya. Saya itu sudah gagal 1500 batang teman-teman. Ini yang saya tanam ulang. Saya ulangi itu perkataan itu. Gagal itu kenapa? Karena saya menggunakan bibit cabutan, yang mana bibit cabutan tersebut saya dapatkan dari lahan ini. Kenapa saya nggak tahu induk dari bibitan cabutan itu siapa sih? Buahnya dari indukan itu bagaimana? Kalau kita dapatkan buah itu dari bawah batang, otomatis buah itu jatuh kan, bukan ditanam secara sengaja kan teman-teman. Kalau dia tidak kita tanam secara sengaja terus dia tumbuh ya teman-teman, dia tumbuh, itu bisa ya, itu bisa diakibatkan dikarenakan dalam dompolan ya banyak buah yang rontok. Jadi yang Anda tanam adalah bibit dari hasil buah yang rontok, yang tidak tahan, belum masanya masak tapi dia sudah rontok, maka tumbuhlah dia di tanah. Lalu kenapa petani ini korban konten? Dicabutnya tuh bibit. Wah, ini bibitnya sepertinya daunnya hijau, bagus nih, besar batangnya, dicabut, lalu dipotongnya akar tunggangnya, ditanam, tumbuh. Kalau dibilang tumbuh, wah tumbuh. Kalau dibilang berbuah, wah buah, tapi maksimal tidak buahnya. Tahu nggak mana induknya? Kalau di dalam manusia, makanya itu adalah fungsi akta kelahiran, biar tahu siapa bapaknya, siapa ibunya ya teman-teman, siapa bapaknya, siapa ibunya. Jadi jelas. Kalau di dalam hewan itu namanya stambum. Ada juga akta. Kalau anjing ras itu dibikin orang stambum. Jadi tahu bapaknya apa. Misalnya kayak anjing ras misal Rottweiler, itu ada namanya Von Himalaya, Von Johnson. Itu ada. Karena biar tahu urutan garis keturunannya, sehingga kita tahu kualitas dari anak dari keturunan itu bagaimana. Makanya ada istilah pepatah yang bilang babat bibit bobot untuk kita mencari pasangan. Nah, begitu juga dengan tanaman. Manusia hidup dan tanaman juga hidup. Jadi untuk sistem tanam pagar ini membutuhkan modal yang besar, resikonya besar. Kalau kita malas-malasan, lebih baik jangan menggunakan sistem tanam pagar ya teman-teman. Kalau kita hanya asal-asalan dan malas-malasan ya, dari pemeliharaan lahan ya, pemeliharaan naungan, atau pemberian pupuk, pengolahan lahan, dari pembibitan ya, pengaturan pH tanah,
pengaturan jarak tanam, lebih baik jangan menanam kopi sistem tanam pagar. Kenapa saya sarankan lebih baik jangan? Karena Anda akan habis uangnya. Daripada uangnya habis, mendingan dikasih ke modal yang lain, yang mana Anda memang hobi untuk dalam pekerjaan tersebut. Karena kopi sistem tanam pagar ini membutuhkan tenaga, pemikiran, sumber daya alam, SDA, SDM-nya itu lebih besar teman-teman. Jadi dari modal, pemupukan, perawatan, seluruhnya, pengamatan, waktu, keringat, ya, makan kita, transportasi kita, ya. Belum lagi pas dia panen ternyata harganya turun. Sudah nanam banyak, itu banyak sekali kendalanya nanti di lapangan. Nah, apalagi yang sistem bibitnya itu menggunakan bibit cabutan, teman-teman. Jadi tidak disarankan menggunakan bibit cabutan, ya teman-teman. Nah, itu yang ahli-ahli dalam akademis itu sudah menciptakan beberapa banyak jenis, ya, dengan perubahan genetik. Ada klon Arsat, ada klon Bagio, ada klon ini, ada klon itu agar kita apa? Agar kita bisa memilih yang mana yang lebih cocok ditanam di lahan kita. Jadi kalau yang ahlinya sudah membuat seperti itu, ya kita kan tinggal ibaratnya nasi itu, sambal itu sudah dimasak ya teman-teman, dan kita tinggal pilih saja mau makan sambal yang mana. Milih saja tidak mau, ya sudah, berarti apalagi dia nanam. Nanti ketika dia sudah kita tanam, ada rumput atau rumputnya sudah tumbuh menutupin ini, ya udah dia semprot aja. Bukan jaga ruki, tapi dia semprot semuanya, ya mati, kuning semuanya. Kenapa? Karena niat dia untuk bertani tidak ada. Jadi kalau misalnya niatnya untuk sistem tanam pagar, ya sudah, memang Anda matangkan keilmuan kita, Anda matangkan pengetahuan kita, Anda matangkan isi kantong kita, Anda matangkan seluruhnya, lalu Anda terjun ke lapangan, ya. Insya Allah apa yang Anda lakukan akan berbuah hasil banyak atau sedikitnya. Apabila gagal seperti saya gagal di tahap awal, 1.500 batang gagal, saya tidak merasa rugi. Saya tahu indukannya, saya tahu bibitnya dari mana, saya tahu bagaimana saya mengolah lahannya, saya tahu bagaimana saya memeliharanya. Itu menjadi evaluasi saya agar saya tidak melakukan, ya, penanaman yang kedua saya yang di saat ini itu tidak sama seperti penanaman yang pertama. Dan bibitnya juga tidak sama. Kenapa? Karena saya sudah merasakan gagal dan duitnya habis, waktunya juga habis. Dan menunggunya lama, 2 tahun lagi. Ya kan? Nah, jadi nanam ini bukan seperti kita di dalam komputer atau di dalam handphone. Jika salah kita bisa menghapusnya lalu mengetik ulang dengan waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Jadi tanaman ini adalah bentuk dari manusia untuk bersabar menunggu, kita berusaha, bersabar, berdoa. Jadi Tuhan sudah kasih kita modal, ya teman-teman. Dia sudah kasih kita modal sama semuanya. Manusia itu sama semuanya. Dia kasih modal dalam satu hari adalah 24 jam. Jadi mari kita manfaatkan 24 jam itu dengan semaksimal mungkin. Orang terkaya di atas dunia juga diberikan waktu 24 jam. Tidak bisa dikurangi, juga tidak bisa dilebihi. Maka dari itu semuanya diberikan modal yang sama. Mari kita manfaatkan itu sebaik mungkin waktu tersebut. Kita belajar. Kalau kita pengen menanam ikut-ikutan sama seperti orang, maka kita pelajari itu ilmu orang. Dan kita dalami dan kita modifikasi dan inovasi sehingga kita lebih baik daripada orang yang kita contoh pertaniannya tersebut. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi tolong untuk sistem tanam pagar kita lebih memperhatikan lagi bagaimana cara kita agar merawat dan mengolah pertanian itu jauh lebih baik lagi teman-teman. Sayangilah waktu Anda, sayangilah modal Anda, karena bertani adalah upaya manusia untuk menguji kesabaran, ya, ketelatenan, ketekunan, ya, keseriusan. Dan ketika tanamannya itu bermekaran dengan baik dan sempurna, itu adalah penghargaan terbesar bagi seorang petani. Itu saja teman-teman, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.